Apa yang terjadi jika saya mengonsumsi daun seledri setiap hari selama 15 hari dan memperhatikan kulit saya dengan saksama? Apakah kulit akan menjadi lebih segar, lebih tenang, lebih terhidrasi, atau apakah efeknya jauh lebih kecil dari yang dibayangkan banyak orang? Hari ini, di Diario da Vitalidade, tujuannya sederhana, melihat makanan ini dengan serius tanpa janji-janji ajaib dan tanpa berlebihan. Daun seledri menjadi populer karena memberikan citra makanan yang ringan, alami, dan penuh nutrisi. Banyak orang mengaitkan seledri dengan ide pembersihan tubuh, hidrasi, dan pola makan sehat. Hal ini terjadi karena seledri mengandung banyak air, rendah kalori, serta memiliki sedikit vitamin, mineral, dan senyawa antioksidan. Daunnya, secara khusus, sering dianggap sebagai bagian yang lebih terkonsentrasi dalam rasa dan zat nabati alami. Namun, hal terpenting di sini adalah memahami satu hal. Tidak ada satupun makanan yang dapat mengubah kulit secara ajaib dengan sendirinya. Kulit merespons keseluruhan rutinitas, tidur, air, pola makan, paparan sinar matahari, stres, merokok, dan bahkan kesehatan usus masuk dalam hitungan ini. Seledri dapat berpartisipasi dalam skenario ini. Ia tidak melakukan keajaiban. Ia hanya dapat sedikit membantu dalam konteks gaya hidup sehat. Di dalam tubuh, daun seledri bekerja dengan cara yang sederhana. Mereka membantu hidrasi karena kandungan airnya yang tinggi. Mereka juga menawarkan serat yang membantu fungsi usus. Ketika usus bekerja lebih baik, beberapa orang merasa tidak terlalu kembung dan menyadari kulit tampak lebih seimbang. Selain itu, seledri mengandung senyawa antioksidan yang membantu tubuh menghadapi keausan alami sehari-hari. Ini tidak menghapus kerutan atau meremajakan kulit secara tiba-tiba, tetapi dapat berkontribusi pada lingkungan internal yang tidak terlalu meradang. Pada hari-hari pertama percobaan, perubahan yang paling mungkin terjadi tidak muncul pada kulit. Apa yang biasanya muncul pertama kali adalah sensasi umum pada tubuh. Beberapa orang mungkin merasa lebih ringan, terutama jika daun seledri menggantikan camilan ultraproses atau makanan yang sangat asin. Jika konsumsi ini dibarengi dengan lebih banyak air dan pola makan yang lebih teratur, wajah mungkin tampak tidak terlalu sembab, terutama di pagi hari. Hal ini sudah membuat banyak orang percaya bahwa kulit mereka telah banyak berubah, padahal sebenarnya sebagian dari efek tersebut terletak pada retensi cairan dan pembengkakan yang berkurang. Pada fase berikutnya, tubuh mulai lebih merespons keteraturan kebiasaan tersebut. Jika seseorang menjaga pola makan seimbang dengan buah-buahan, sayuran, protein, dan hidrasi yang baik, kulit mungkin tampak sedikit lebih segar. Dalam beberapa kasus, ada peningkatan kecerahan yang samar. Tidak ada yang dramatis, tidak ada yang instan. Hanya aspek yang sedikit lebih sehat, yang bisa berasal dari kombinasi hidrasi, pencernaan yang lebih baik, dan asupan makanan yang tidak berlebihan. Menjelang akhir 15 hari, apa yang diharapkan secara realistis adalah persepsi yang halus. Kulit mungkin tampak tidak terlalu kusam. Beberapa orang merasa wajah tidak terlalu berat, tidak terlalu ditandai oleh pembengkakan. Jika ada konsistensi dalam perawatan umum, hal ini bisa menjadi lebih terlihat. Di sisi lain, jika rutinitas tetap berlanjut dengan kurang tidur, banyak gula, rokok, paparan matahari berlebih, dan asupan air yang rendah, efek daun seledri cenderung hampir tidak terasa. Di antara manfaat yang mungkin didapat, perlu disoroti hidrasi tidak langsung, dukungan untuk usus, keberadaan antioksidan, dan sensasi pola makan yang lebih bersih dan ringan. Bagi orang di atas usia 50 tahun, hal ini bisa menarik karena kulit cenderung menjadi lebih kering dan lebih sensitif terhadap gaya hidup. Setiap perbaikan dalam rutinitas, sekecil apapun, sudah dapat tercermin di cermin. Poin utamanya adalah bahwa manfaat yang paling mungkin bukan berasal dari seledri saja, melainkan dari pengulangan kebiasaan baik. Ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan. Beberapa orang memiliki sensitivitas pencernaan dan mungkin merasakan ketidaknyamanan, gas, atau perut kembung. Orang lain mungkin menunjukkan alergi terhadap seledri yang memerlukan perhatian. Mereka yang menggunakan obat pengencer darah atau memiliki batasan diet tertentu harus berkonsultasi dengan profesional sebelum mengubah rutinitas secara rutin. Poin penting lainnya adalah kebersihan. Daun harus dicuci dengan sangat bersih. Ini sangat penting, terutama bagi mereka yang mengonsumsi makanan mentah. Perlu diingat juga bahwa tidak semua kulit bereaksi sama. Jika kulit kering karena kurang air, cuaca kering, atau penuaan alami, satu jenis makanan saja tidak akan menyelesaikannya. Jika terdapat bercak, gatal, luka,
jerawat yang membandel, atau iritasi, tindakan yang paling bijaksana adalah mencari evaluasi yang tepat. Percobaan ini bisa menarik sebagai observasi pribadi, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan medis ketika ada masalah yang nyata. Pada akhirnya, jawaban yang paling jujur adalah ini. Mengonsumsi daun seledri setiap hari selama 15 hari dapat membawa perbaikan ringan dan bertahap pada tampilan kulit, terutama jika ini menjadi bagian dari rutinitas yang lebih seimbang. Wajah mungkin tampak tidak terlalu sembab, sedikit lebih segar, dan dengan kecerahan yang samar. Namun jangan mengharapkan permajaan cepat, hilangnya kerutan atau penyembuhan masalah kulit. Seledri membantu sebagai pendukung, bukan sebagai solusi ajaib. Jika Anda menyukai jenis percobaan makanan seperti ini dengan bahasa yang jelas dan tanpa berlebihan, Diario dari Vitalitas terus memantau apa yang benar-benar masuk akal bagi kesehatan setelah usia 50 tahun. Dan sebuah pengingat sederhana, konten ini bersifat informatif dan tidak menggantikan saran medis atau nutrisi individu.